Tahu kalian kemarin di acara Rakyat Bersuara, diundanglah di sisi sebelah kiri Roy Suryo, di sisi sebelah kanan Rismond Sianipar. Bayangkan kalian diundang dua orang yang lagi berseteru. Panas, tahu kalian ya, suhu di ruangan itu AC-nya itu udah 16 derajat, tapi dua-duanya keringatan. Dua-duanya keringatan. Aku bilang sama kalian, perdebatan yang dua ini lebih seru dibandingkan pertandingan Spanyol lawan Argentina. Yakin aku kalau jam tayangnya Rakyat Bersuara ini bersamaan dengan Piala Dunia, lebih banyak orang nonton Rakyat Bersuara. Itulah saking serunya. Bayangkan kalian, Rismond Sianipar, waktu dia masuk studio, dipakainya baju warna oranye. Di belakangnya ada tulisan Restoratif Justice. Udah jelas-jelas tamu yang mau diundang di situ ada Roy Suryo. Ini kan sengaja cari panas ini, cari angin dia. Parah kok Rismond. Jujur ku bilang sama kalian, saking serunya semalam itu, biar tahu kalian, Opung Parabela yang gak pernah-pernahnya ya nonton Rakyat Bersuara dari awal sampai akhir. Ini ku tonton dari awal sampai akhir. Iklannya ku tonton semua. Ku tonton semua. Padahal posisinya aku belum makan, belum mandi. Gak penting. Biar ku tonton dulu orang ini dua, gak mau ku ketinggalan. Datang istriku, kau kan bisa nonton di YouTube lain itu siaran tunda, ini siaran langsung. Entah kenapa aku merasa yakin kalau di luar studio itu standby mobil pemadam kebakaran. Karena yakin aku, ya, ketika mereka berdebat ada yang kepanasan, lama-lama ada yang kebakaran. Tahu kalian sampai si Roy Suryo, itu minta supaya si Rismond ngomong jangan asal ngomong, kalau bisa sebelum ngomong ngambil sumpah. Dipaksanya orang ngambil sumpah. Kamu berani sumpah nggak? Berani sumpah nggak? Jangan ngomong. Orang dipaksanya ngambil sumpah baru ngomong, dia ngomong sesuka hati. Ngomong begitu aja nggak ngambil sumpah dia. Kira-kira orang nggak ngambil sumpah dia itu. Giliran orang ngomong dimintanya orang ngambil sumpah. Kalau pelantikan, apalagi pelantikan menteri, baru diambil sumpah. Masih kata aja masa-masa judul jadi menteri. Kita lihat ini ya. Rismond pamer baju warna oranye. Pakai orange. Ini kan untuk saya. Maksudnya? Ex tersangka, karena restoratif justice nih. Restoratif justice. Nih. Jadi bukan untuk Pak Roy, untuk saya. Mantan tersangka harusnya pakai baju orange, tapi karena restoratif justice enggak. Mancing ribut dia. Mancing ribut kawan. Tapi ngomong-ngomong, paten juga bajumu itu. Pesanlah satu kori. Tapi kalau bisa tulisan restoratif justice-nya di depan. Biar orang-orang pada tahu. Di belakangnya itu, ya kalau bisa tulisan YouTuber Nusantara. Kalau bisa, satu kori ya. Aku kemarin rada kesal sama si Bill. Tahu kalian? Katanya Ahmad Kozinudin mau diundang yang masuk ke YouTuber Nusantara. Aku bilang lah sama dia biar tahu kalian. Bang Bill, kalau masuk dia aku keluar. Apa dia bilang dia sama aku? Oke Lopung, dia menjaga kau. Gak jadi masuk sama Kozinudin. Gak tahu itu serius atau bercanda. Mudah-mudahan gak serius. Aduh, dan lucu biar tahu kalian. Dari awal sampai akhir biar tahu kalian. Roy ini terpancing emosi. Ya. Baru kali ini ku tengok si Roy Suryo, lebih banyak emosinya daripada ketawanya. Lebih banyak emosinya daripada ketawanya. Ya, Gak bisa, gak bisa, gak boleh. Saya dari tadi diam 1 jam. Gak apa-apa, lu saya juga diem. Emangnya lu aja yang diem? Nanti silakan dijawab dengan argumentasi. Enggak, tapi gini Mas Aiman. Ini buat apa? Dia nggak akan digunakan untuk apa-apa di sidang. Sopan banget ya. Iya toh, memang sopan. Kita dengarkan nanti. Buat apa kita menghabiskan waktu satu segmen ini nggak ada gunanya dengerin keterangan asli? Itu menurut Mas Roy. Menurut saya ada gunanya. Silakan. Ya, ijazahnya jelas palsu, 99,9% palsu. Iya. Oke. Udah dengerin aja. Sebentar dulu, jangan kau ngomong-ngomong ijazah. Nggak boleh begitu. Kau tuding ijazah orang lain palsu, sementara ijazahmu pun lagi dipertanyakan. Kau bilang palsu, enggak lagi dipertanyakan.
Jangan sok-sokan gitu lah, Bos. Oh ya, dia dengerin aja nih. Ya, dengerin aja. Ya Tuhan, Iya. ngeri kan ya. Apa ya Tuhan? Emang Tuhannya sama? Enggak lah. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar dulu, Roy. Ini debat teknis atau debat agama? Hah? Ini sedang memperdebatkan masalah ijazah atau sedang memperdebatkan isi kitab suci? Jangan lari-lari ke situ. Kalau sempat misalnya dibilang Serismon, Tuhanku juga Yesus Kristus, gimana coba? Nggak ribut itu nanti. Nggak boleh begitu. Membawa-bawa agama, membawa nama Tuhan, nggak boleh. Pantang. Kayak pendebat agama aja kalian. Aninya bilang Tuhan dia. Ini bisa didiamkan nggak? Mas Roy punya hak bersuara, tapi Saya punya hak bersuara. Iya, Kalau silakan. bohong ya parah. Ya, kembali lagi tadi, informasi elektronik adalah setiap item, ya, baik gambar, logo, apapun informasi yang termuat di dalam sebuah objek digital. Jadi artinya begini, ya, kaitannya dengan mengubah, memanipulasi dan lain-lain tadi itu dalam pasal 32 itu artinya apa? Setiap item yang diubah itu informasinya juga berubah, baik fotonya Pak Jokowi yang diubah, misalnya supaya mensreanya supaya tidak sesuai dengan fotonya supaya sesuai dengan Mensrea saya nggak ngerti artinya nih mensrea. fotonya Pak Dumatno. Itu juga informasi elektronik. Jadi informasi elektronik ya dalam pemahaman saya adalah setiap informasi, setiap item baik gambar, logo, teks dan segala macam itu adalah informasi elektronik. Nah, ketika dia diubah, makanya tadi saya katakan misalnya tadi ya video saya yang asli itu masih bisa diakses sekarang dan pada saat terjadi tindak pidana. Tetapi begini, ketika itu dipakai, di-cloning, di-download sehingga misalnya menjadi video sure misalnya atau video AI generated yang lain, maka itu berubah juga. Artinya apa? Terjadi tindak pidana di situ, pengubahan di situ. Nah ini, Meskipun- tadi yang saya bilang itu nggak boleh masuk ke dalam ranah pidana. Itu Bang Jagir tadi bilang jangan masuk ke 32 ayat 1. Tapi memang dari tadi Bung Rismon masuk ke 32 ayat 1 dan mencoba ya kan memahami unsur-unsurnya, padahal bukan begitu. Di mana tadi saya langsung jawab, milik orang lain. Di laporan polisinya sudah dibilang yang dituduhkan milik saya. Milik siapa jadinya? Orang lain siapa? Hantu blau. Ya kan gak bisa. Kalau mau dibilang Pak Jokowi korban, dia harus mengakui itu milik dia. Gitu. Nah inilah namanya penerapan yang keliru. Tadi kalau masuk ke 32 ayat 1 lagi, ya saya masuk lagi, nggak bisa itu, ya. Jadi kalau di cloning terus dirubah-rubah, ya, itu bukan unsur 32 ayat 1. Ya itu satu dokumen yang kalau bisa. diubah-ubah harus dari aslinya, Aslinya itu berubah, yang tidak bisa dikembalikan lagi, kurang lebih. tidak gitu. bisa dikembalikan lagi. Oke, silakan, Bung Risman. Tapi langsung saja nanti ke soal bukti-bukti ya. Ya, banyak sekali interupsi ya. Ya, saya juga bingung Pak Didit ini apa dendamnya kok. Saya Nggak ngomong dendam. sedikit langsung. Nggak lagi dendam dia lagi cari nama itu. Cari nama, cari pamor. Kau bilang mon sama dia, Bang, kalau cari nama di kuburan lah Bang, banyak nama di kuburan. Mau dari nama yang paling cantik sampai paling jelek ada di kuburan. Bilang gitu sama dia. Apalagi di kelompok orang ini biar tahu kalian, dia banyak yang berusaha cari ketenaran. Ada yang dari awal ya sudah dapat ketenaran di tengah jalan dibuang. Apa itu mau berbela sama Gojinuri? Tapi di tengah jalan ada yang naik di tengah jalan, Refli Harun, Abdul Gobel, itu tengah jalan itu. Nah kalau model Didit ini 2 kilo mau nyampe tujuan baru naik dia. Udahlah, udah paham gitu itu.
Sama kalau kita naik bis ya dari Medan, dari Pekanbaru ke arah Medan ya, biar tahu kalian, sebegitu kita mau nyampe Medan 15 kilo lagi mau nyampe Medan, ada aja tuh penumpang yang mau naik itu. Dan bayarannya biasanya lebih murah. Dan lebih parahnya lagi biar tahu kalian ya, begitu mau nyampe dari Pekanbaru ke Medan ya, 2 kilo mau nyampe Medan, supir 1 disuruh turun. Yang ambil alih supir 2 sama kenek. Siapa supir satunya? Ama Kojinudin. Dari awal itu supir 1 itu diganti sama supir 2 sama kenek. Supir 2 sama kenek nyampe ke tujuan, supir 1 ditinggal di tengah jalan. Padahal tinggal 2 kilo lagi. Aduh, jadi si Rismon ini sedang menjelaskan ya, bagaimana ada usaha, ini dugaan ya, ada dugaan bahwasanya mereka itu ada usaha untuk ya merekayasa dokumen ya. Karena apa? Karena mereka ingin Bapak Joko Widodo itu seolah-olah disamakan dengan Dumatno. Ijazah Bapak Joko Widodo dimirip-miripkan dengan Dumatno. Data Bapak Joko Widodo dimirip-miripkan dengan Dumatno. Kan begitu? Itu maksudnya si Rismon, kan begitu. Ada usaha dari mereka, diduga ada usaha dari mereka berusaha untuk seolah-olah Dumatno ini adalah Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo ini adalah orang yang lain, kan begitu. Itu mensreanya. Ada niat jahat, dugaan. Tapi jangan masuk. Saya nggak bicara tentang hukum, Pak. Tadi implementasi bilang, IT tadi loh, bilang penerapannya. mensrea dan sebagainya. 32 ayat 1. Kalau sudah kita membahas unsur-unsur, Bapak sudah masuk ke wilayah domain yang Bapak nggak tahu juga saya dalam pernah hal menjadi IT. ahli. Saya nggak bicara tentang orangnya bebas. Iya. Bung Rismon langsung. Ya, langsung ke sini. Bukti apa yang kemarin salah dan sekarang kemudian Bung Rismon koreksi Cuma misalnya yang penting, dan menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Informasi elektronik milik siapa? Jokowi nggak punya informasi Iya, elektronik. oke, tadi Bapak Alketiri, ya sebelum Bapak sebelum Bapak menanggapi, tolong dulu persiapkan dulu bukti-bukti supaya di persidangan nanti Bapak jangan minta bukti sama jaksa. Kemarin di sidang Sitiba Bapak kan minta bukti sama jaksa kan, ditekor sama jaksa kan. Masa Bapak mau berperang minta senjatanya sama kita, untuk lawan kita pinjam senjata kita, ada-ada aja Bapak. Gue gini amat sih modelnya. Ya undang siapa sih? Ya Pak ya, dicari dulu buktinya ya Pak ya. Jangan nanti bikin malu aja Bapak. disampaikan, betul. Silakan. Iya. Tuh kan langsung disimpan mic-nya kan. Cepat kali tersinggung kawan ini. Aku cuma sedikit yang ngomong, udah tersinggung dia. Diletakkannya mic-nya. Semoga nggak dipotong terus ya. Nah, coba ditampilkan. Oke, silakan. Ada 9 gambar kayak. Kalau mau berdiri, katanya adu bukti. Ya, adu bukti. Harusnya kita tidak bias, kita menempatkan ilmiah gitu loh Pak Didi. Ya. Jadi ini perspektif saya secara ilmiah. Oke. Tapi Ini. janganlah covernya di print terus disobek, ditertawakan. Mana katanya pejuang demokrasi? Covernya mana? Kenapa sih? Oke, cukup. Silakan. Oke. Di sini kan Terganggu konsentrasinya si Rismon gara-gara mama-mama. Maklumi aja Mon, itu kan kawan-kawanmu dulu. Itu kan kawan-kawanmu yang dulu itu kan. Udah, anggap aja kawan-kawanmu juga itu sekarang. kemarin saya dituduh ya sama Pak Roy dan ada juga apanya di kontennya Bang Refli juga apa ya, mereka menertawakan itu kok mispel, sekelas UGM kok mispel gak ada Sadam, pasti Rismon memanipulasi pakai Corel Draw, Photoshop. Inilah dengan entengnya konten-konten seperti itu dibuat sehingga orang lain pasti salah, kami pasti benar. Padahal saya melakukannya, saya juga nggak tahu padahal ada Gadet Sadam juga.
bagaimana saya memanipulasi kalau saya nggak tahu ada Gadats Adam di Ini, sini? Iya, Gadats setelah Adam. diributkan, baru saya periksa. Oh, ternyata benar ada Gadats Adam. Bukan Gajah Mada, tulisannya Gadats Adam. Iya, sebagai security index kan ini. Ya, Kok kan? bisa? Ya saya juga nggak tahu ya. Saya kan mengekstrak dengan gradient domain. Oke. Nah, terus inilah perbandingannya di yang ada. Jadi sebenarnya, jadi diakui bahwa memang di dalam watermark tulisannya ada yang Gadats Adam, yang seharusnya Gajah Mada. Yes. Oke. Ada sekitar 4 posisi itu Gadats Adam itu. Ya. Nah, inilah langsung disimpulkan pihak mereka bahwa Rismond memanipulasi. Ini kan nggak fair, ya. Secara ilmiah tapi langsung menuduh. Ya, oke lah, ya. Saya mau melaporkan, saya maafkan aja lah. Terus ini Gadats Adam juga ini seseorang juga yang lulus 5 November 1985. Ijazah orang lain. Iya, Oke. diberikan olehnya kepada saya. Ada juga Gadats Adam. Nah, Gadats Adam sebagai security index. Saya juga nggak tahu ini ada, tapi saya periksa Enggak, lagi ada. ini panjang lebar sebelum nanti kelamaan kita dengerin ocehan ini. Ini buat apa ini? Iya, bentar. Tampilkan buat apa, Mas? Nanti mana? Enggak, ini buat apa? Enggak berguna untuk persidangan, juga enggak berguna untuk terus? apa-apa kok. Habis-habisin waktu aja ini. Kalah malu dia. Kalah malu dia. Karena kemarin orang ini yang ngomong sama si topi merah masalah Gadats Adam. Ya. Waktu si Rismond lagi menampilkan ijazah, ya. Kemarin itu ada tulisan Gadats Adam dan yang memperhatikan itu biar tahu kalian itulah si topi merah itu. Nah, inilah yang mereka angkat-angkat si topi merah, orangnya cerdas. Lebih cerdas dari si Rismond. Kalau bisa dikuliahkan lagi. Kan begitu kan bahasanya kan? Ya kan? Aku bilang sama kalian kemarin itu, kalau masih ingat kalian konten-konten gue itu, ya. Ku bilang sama si topi merah, kalau topi merah kalau kau dengar ini, ya ingat. Kau itu cuma diperalat cuma sebentar aja, cuma 1-2 kali aja kau diundang, kau di podcast. 3-4 kalinya kau gak bakalan diundang lagi, ku bilang. Ternyata betul, dia nggak diundang lagi karena apa? Karena ketahuan. Ternyata bukan cuma bukan cuma di ijazah yang ditampilkan si Rismond itu cuma aja yang ada Gadats Adam, ya. Di ijazah lainnya pun juga ternyata ada security index yang bertuliskan Gadats Adam. Mana topi merah yang kalian bilang itu jago itu? Mana topi merah yang kalian bilang pintar itu? Yang sebetulnya si ujung kuku jempol kakinya si Rismond pun belum ada. Mak, kau bela-bela sekarang Rismond ya, Bu? Aku nggak bilang apa. Kalau bicara teknis begini, ya si Rismond ini bisa kupercaya lah. Jadi ada 2 hal yang kupercaya dari si Rismond semenjak dia nyebrang ke Solo. Yang pertama masalah teknis ini, yang kedua ya yang kemarin itu yang bicara dia tentang selangkangan kawan-kawannya. Kalau itu agak percaya aku. Baru yang kedua yang ini, betul. Makanya malu si Suryo kalau ini dilanjutkan karena apa? Mereka yang mengglorifikasi. Seolah-olah si topi merah menemukan bahwasanya si Rismond sudah melakukan manipulasi. Ternyata apa? Rismond bawa 4 ijazah sekaligus, ijazah Bapak Joko Widodo dan 3 ijazah pembanding, ya. 4-4-nya ada Gadats Adam. Dan kita akan lihat nanti, ya, ternyata bukan hanya lulusan 1985 dan hanya terbatas di Fakultas Kehutanan saja. Fakultas Teknik pun juga, ya, ada 2 yang dibawanya, ada watermark bertuliskan Gadats Adam. Topi merah mana? Kenapa nggak dipanggil? Iya. Iya kan, nanti- nggak bisa nanti saya berikan kesempatan. Iya, Ngapain? bentar. Lu host nggak? Lihat ngapain? Enggak apa-apa, saya berhak Nah, di bersuara. sini- Ya, silakan nanti. Iya, saya berhak bersuara. Di sini- Ngapain juga? Di ijazah yang lainnya bahkan ya juga ada Gadats Adam sebagai Oke, security jadi intinya index. di tahun yang Artinya sama bahwa ada di beberapa tahun yang Gadats sama Adam. ada Oke, security satu. index Gadats Adam yang bukan hasil manipulasi. Artinya Satu, apa? oke. Kalau menguji Ditanya tadi nggak ngerti itu apa, mesti ngomong aja. keidentikan ya, maka ya security index harus sama ada. Oke. Gitu ya. Clear, Lewat satu. Gradient domain ya, menampilkan objek-objek yang kontrasnya rendah sehingga dia tertampil. Kacau lah. Objek-objek yang secara human vision itu tidak terlihat, maka Oke. dia terlihat. Intinya Anda menunjukkan bahwa kalau seandainya Anda menunjukkan Gadats Adam, yang lain ada juga kok Gadats Yes, Adam. yes. Oh, gitu ya. Bahkan berikutnya, Oke, next. ya, ini Fakultas Kehutanan UGM. Nah, ini ada seseorang memberikan saya lewat email, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil.
memberikan saya email ya beberapa bulan yang lalu. Nah terus, Nah, saya tanya dulu, semua yang Mas Bang Rismon taruh di sini, boleh nggak ketika diminta oleh Mas Roy dan kawan-kawan? apanya? Supaya clear nih, semua file ini, Iya, kalau ini saya kasih. semuanya ya, Iya. semua yang tampil di Tapi, sini. biarkan dulu saya bang. Iya, boleh. Berarti boleh, oke. Nah terus di sini jurusan teknik sipil. Ntar somasi lagi kayak Fakultas- topi merah. Bukan. Fakultas Oke, silakan. teknik bahkan ada embosnya juga ada, watermarksnya juga ada, tetapi Gadat Adam juga ada. Oke ya. Itu tahun 11 Juli 1985. Artinya apa? Bahwa Blanco pada tahun 1905 itu 85. sudah lintas fakultas, dan security index Gadat Adam itu juga Lintas fakultas. lintas fakultas, artinya Oke. Blanco-nya sudah di-arrange atau dikelola oleh pihak universitas, dan kita lihat di sini Gadat Adam juga ada. Baik. Nah, artinya apa? Inilah security index yang mengunci saat itu supaya seseorang yang memanipulasi bisa saja kopas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, ternyata harus ada Gadat Adam. Dan itu kita temukan di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Iya. Oke. Nah, saya minum dulu ya kan. Aus. Ini baru Gadas Adam nih. Iya. Oke. Minum dia, Bang. Disempatkannya minum. Bayangkan kalian, Roy Sur yang kepanasan, dia yang minum. Bilang dulu sama Roy Sur itu, Mas minum, Mas gitu. Bilang dulu sama dia. Aku bilang sama kalian kan, suhu di dalam itu biar tahu kalian AC-nya 16 derajat ya kan, tapi orang ini dua berkeringatan. Keringatan orang ini dua. Bayangkan kalian, belum habis lagi kesalahannya si Roy Suryo gara-gara kalah di pra-peradilan kedua, harus berhadapan dia sama orang yang ngeledekin dia sama pakai baju oranye bertuliskan restoratif justice. Apa gak emosi dia? Apa gak panas itu orang? Ini keterangan ini di bawah sumpah nggak, Mas? Tanyakan. Karena dia memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo 180 derajat, bukan dengan ini. Yang benar yang mana? Ya bentar dulu. Loh, enggak, bukan yang benar. Ini adalah asli. Nanti saya berikan kesempatan baru Mas Roy. bantah dengan ilmiah, Iya, Bang. enggak, ini ilmiah. Ya, bentar. Kamu Terus, menerangkan ini terus, di bawah lanjut. sumpah atau enggak? Ngerti sumpah enggak? Jangan-jangan enggak ngerti sumpah. Jangan tuju-tuju saya tangan itu. Makanya jangan ngerti sumpah kamu. Marah dia, Bah. Asli marah orang kampung kami yang satu ini, Bah. Ngeri juga marah dia. Jangan tunjuk-tunjuk aku. Tahu kalian, ya orang Batak, ya ada 3 hal yang paling pantang untuk dilakukan. Yang pertama begini. Langsung dimarahin sama orang tua zaman dulu. Jangan kau kayak gini, kau kayak baru mati aja mamamu katanya. Dimarahin kita itu. Iya kan, setelah itu bertolak pinggang. Apalagi kalau bertolak pinggang kita ngomong di hadapan orang tua, oh kena tendang kita, kena tunjang. Setelah itu ngomong nunjuk-nunjuk begini. Itu udah paling gak sopan itu biar tahu kalian. Untung aja si Roy Suryo cuma nunjuk-nunjuk begini. Kalau sempat dia ngomong sama si Rismon, tolak pinggang sambil nunjuk-nunjuk begini, gak kebayang bagaimana marahnya si Rismon. Aduh. Lagian juga siapa namanya si Roy Suryo? Disuruhnya orang angkat sumpah. Coba bayangkan kalian ya. Emangnya ini pelantikan menteri? Hah? Emangnya ini pelantikan menteri? Kok minta-minta orang kau ngambil sumpah kau? Kalau orang ngomong kau harus ngambil sumpah. Kalau kau ngomong bebas. Waktu kau ngomong nggak ada kau diminta sumpah. Ada. Mas Roy, Mas Roy. Kamu siapa? Oke, udah. Saya Roy Suryo. Saya Roy Suryo. Ada apa terusan? Enggak, udah. Kamu di bawah sumpah enggak ini? Dia mengatakan di bawah sumpah Pelan-pelan. bahwa ijazah Siapa di bawah Jokowi sumpah palsu. di sini? Siapa di bawah sumpah di sini? Ijazah Jokowi palsu. Sekarang kamu harus mengenal alat yang di Solo. Saya Kalau mau enggak, jelaskan nanti ini kita bahas bohong. itu. Ini menggambar. Ini Berikan bohong, kesempatan nggak ada pada Mas artinya Roy. sama sekali Oke, ini. silakan. Iya, nggak ada Udah, artinya. ngapain juga Biarkan kita publik. dengerin ini, nggak ada. Jangan, enggak, Mas Roy ini. Jangan kemudian nanti publik berpikir Mas Roy nggak mau dengar karena Mas Roy menyatakan Oh bahwa ini iya, nggak enggak. punya Dia harus jawaban disumpah untuk dulu. ini. Dia harus disumpah dulu kalau mau menerangkan Enggak, ini. di pers nggak ada sumpah. Enggak apa-apa, tapi kan berarti bohong wong dia di sana disumpah, di Oke. sini enggak kok. Oke, kita dengarkan dulu. Iya, Setelah itu baru aduh. saya berikan kesempatan untuk Mas Roy. Dengarkan keterangan tidak Saya di bawah berikan sumpah. kesempatan untuk Mas Ya, Roy ini. setelah kita dengarkan dari
dari Bung Rismon. Silakan Bung Rismon. Oke, lanjut. Nah, ini dengan artis. Oke, ini Pak Prabowo nih. Nah, Kenapa mesti statement yang presiden? beredar akibat narasi-narasi sesat bahwa kalau kecocokan itu harus 80%. Oke. Di dalam ArtFace itu ada age features namanya. Age features artinya apa? Kecocokan itu dipengaruhi oleh rentang usia yang Jadi ku jelaskan dulu ya, biar kalian lebih mengerti. Karena kalau Opung Parbela yang menjelaskan, kalian pasti lebih mengerti dibandingkan Rismon yang menjelaskan. Perasaan. Jadi ada sebuah, ya katakanlah entah aplikasi kayak itu, entah itu program kayak itu, namanya ArtFace. Jadi ArtFace itu ya, dia itu menunjukkan kemiripan gitu loh ya, dari foto kita waktu tua ya, dan juga yang waktu muda. Contoh, umurku misalnya 60 tahun, kan begitu. Kalau umurku 60 tahun dicocokkan dengan foto, ya foto umur 60 tahun dengan fotoku umur katakanlah 30 tahun, kalau rentang waktu usianya itu antara 20 dengan 30 tahun, itu kan biasanya ada perubahan. Ya kerutan di wajah, ya entah makin kurus makin gemuk, kan begitu, atau ada jenggot atau ada kumis, kan begitu. Nah, kalau misalnya dicocokkan dengan aplikasi ini atau dengan program ini, kalau hasilnya ya ada sekitar 60%, antara 60% paling tinggi paling bawah itu 35%, artinya itu cocok atau sesuai, kan begitu. Jadi contohnya misalnya ini fotoku yang asli umur 60 tahun, bisa ya mau dicocokkan dengan fotoku juga yang asli umur 30 tahun, sap ya, di matchkan, kan begitu, dicocokkan. Ternyata ya tingkat kecocokannya itu katakanlah 50%. Artinya apa? Kalau masih di antara 35% sampai ke 60% berarti cocok. Itu dia. Nah, kalau misalnya Opung Parbela misalnya usia umur 60 tahun pakai foto ya, dan juga di sini ada satu lagi foto, katakanlah ya, katakan fotonya Rustam Effendi ya. Rustam Effendi umur 30 tahun. Ini umur 60 tahun punya Opung Parbela, Rustam Effendi umur 30 tahun, kan begitu. Dicocokkanlah, ternyata hasilnya 30%. Artinya apa? Artinya ya ini kedua foto ini bukan milik orang yang sama. Karena apa? Di bawah ambang batas. Karena apa? Di bawah ambang batasnya itu minimumnya itu cuma 35%. Ya, jadi nanti ya Bapak Prabowo ya dia akan mendapatkan ya match similarity-nya itu, tingkat kemiripannya itu 55% ya. Bapak Joko Widodo ya foto dia waktu tua dengan waktu muda dicocokkan, dia itu dapat angka 57%. Nah, yang mereka katakan si Dumatno ya, foto Bapak Joko Widodo yang masih muda yang di ijazah itu dicocokkan dengan fotonya Dumatno yang udah tua ya, ternyata hasilnya berapa? 24%, jauh di bawah ambang batas. Jadi mereka ini kan selalu menggiring bahwasanya yang di dalam ijazah itu Dumatno, bukan Bapak Joko Widodo yang sekarang. Ya, makanya pakai data, pakai program, pakai tools gitu loh. yang jauh. Kalau rentang usianya 30 atau 20 tahun ke atas, maka kecocokannya ya di banyak paper dituliskan bahwa ambang batas minimumnya adalah 35%. Iya. Dengan ambang batas optimumnya adalah 60%. Nah, kita lihat di sini, izin ke Pak Prabowo Subianto ya. Di sini Pak Prabowo Subianto presiden saat ini, foto terkini, dan ini ketika beliau itu awal berkarir di karir atau militer. Nah, kita lihat ya, match similarity cosine similarity-nya hanya 55,38%. Kalau penyesatan dikatakan harus 80%. Tidak ada yang mujizat seperti itu. Ya, jadi rentang optimumnya adalah 60% kalau beda usia itu 30 tahun ke atas. Nah, kita perhatikan terus, coba dibalik. Next. Next. Nah, di sini. Nah, lihat, kalau kita bandingkan fotonya Pak Jokowi di ijazah
Bisa diam nggak sih? Kalau ketawa nggak apa-apa. Iya, oke. Kalau hujat jangan. Match similarity kita lihat di sini antara foto Pak Jokowi dengan Arvis dengan ketika beliau jadi presiden itu 57,37%. Lebih besar hampir dari Pak optimum. Prabowo, oke. Hampir optimum ke arah 60% dengan mengingat rentang usia itu 20 sampai 30 tahun ke atas. Nah, inilah yang selalu digembar-gemborkan dengan narasi sesat bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu sama dengan Pak Dumatno. Ternyata setelah kita uji ya dengan model Arvis yang cukup besar dengan banyak layer dan simpulnya itu modelnya sekitar berukuran 500 MB sudah dilatih dengan wajah Asia bukan hanya wajah Eropa itu kita dapatkan ini match similarity-nya cuma 24,20%. Artinya 24,sekian-sekian% artinya selama ini yang mereka narasikan adalah kebohongan. Mereka bilang foto di ijazah Bapak Jokowi itu Dumatno. Makanya pakai tools, jangan cuma pakai moncong. Tahu moncong? di bawah ambang batas minimum 35%. Ini Pak Dumatno. Iya, Yang Dumatno. Belum disebut itu fotonya Pak Dumatno. Ini. Jadi 24%. Oke. tidak secara serampangan mengatakan kalau kita lihat, nah itu dulu belah tengah, sekarang kok belah pinggir, kacamata, nggak kacamata, kumis atau enggak, itu bukan scientific. Yes. Itu adalah bias ya di dalam kinerja otak connecting the dots sehingga mengatakan bahwa oh itu tidak sama. Tetapi kalau secara matematik ini full matematik ini Bang. Itu parameter kinerjanya ya. Ya, oke. Similarity histogram, cosine similarity dan lainnya. Nah, inilah kita lihat bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu tidak sama dengan Pak Dumatno. Bahkan saya juga punya yang foto lainnya ya. Untuk yang diduga Ari Mulyono lah segala macam itu sama mirip di bawah 35%. Lanjut. Oke, di sini analisa lapisan visual yang sering ditertawakan Mas Roy ya kan bahwa ada translasi rotasi ya itu memang bagian dari digital image processing untuk pre-processing. Itulah yang saya tidak lakukan ya di sini dengan GMM Gaussian Mixture Model ya dengan rumus seperti itu maka untuk 2 perbanding saya lakukan 4 sebenarnya tapi saya tampilkan 2 saja. Di situ bisa disimpulkan bahwa ya di ijazah Pak Jokowi dan 2 pembanding lainnya itu logo menimpa huruf. Logo menimpa huruf. Iya, dengan Gaussian Mixture Model. Maksudnya logonya ada di. Mengunci huruf, jadi supaya tidak bisa diedit hurufnya. Jadi logonya di depan. Logonya di atas huruf. Untuk keempat, saya Yang tampilkan tulisannya cuma apa? 2. Ijazah. Yang untuk tulisan apa? Tulisan ijazah. Ini loh Bang. Nah itu. Di bagian Kan ada logo menimpa huruf, Iya, logo betul. timbang tindih dengan huruf. Nah, Yang pas tulisannya apa? ya, semua tulisan yang menimpa itu saya cek ya bahwa Yang ada logonya. sama-sama lapisan visualnya kan bahwa Ya kan logo dulu, baru diketik cetak huruf-hurufnya kan begitu. Ternyata di semua yang lain memang huruf dulu baru logo. ya memang logo harus di atas huruf untuk mengunci huruf itu. Oke. Ya, informasi itu kan informasi teks, maka dia harus ditimpa logo. Perbandingan dengan ijazah Ada lain 4 di sih, tahun Bang. yang sama, Iya, 85. ada 4 saya bandingkan. Oke. Itu sama, identik. Oke, lanjut. Nah, inilah yang menjadi apa ini? Oke, ini adalah overlay. Saya membandingkan kemarin itu kan. Sebenarnya awalnya ini kan dengan video saya di Bali Academy. Itu sekitar Maret 2025 ya. Kesalahan saya adalah jump into conclusion bahwa setelah saya rekonstruksi hasil saya foto yang saya foto dengan
waktu saya foto ke perpustakaan di Fakultas Kehutanan, terus saya lakukan uji overlay salah satu font identification. Saya langsung mengatakan, jump into conclusion bahwa lembar pengesahan skripsi yang ada di skripsi Pak Jokowi itu adalah digital font Times New Roman yang baru ada di Windows 3.1 tahun 1991 atau 1993. Itulah kesalahan saya yang prematur. Salah, Saya berarti. dengan apa teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe, perusahaan Adobe dengan teknologi PostScript Type 1 dan Type 2 dengan metode numerik persamaan polinomial kurva Bezier untuk lengkungan. Ternyata itu sudah ada di Times Roman tahun 1980. Jadi dia sedang menerangkan bahwasanya analisa dia dulu waktu pertama-tama menganalisa ijazah Bapak Joko Widodo, dia berpendapat bahwasanya font Times New Roman itu tidak mungkin ada tahun 1985, ada ya tahun 1991, kan begitu. Nah, ternyata ketika diteliti ulang ada sebuah font sebagai pendahulu daripada font Times New Roman. Apa itu? Font Times Roman, kan begitu. Nah, sudah ada sejak tahun 1984. Loh, kok bisa berubah? Ya karena waktu pertama dia itu masih gabung sama si Suryo, makanya dia mengatakan Times New Roman 1991. Begitu dia solo, itu jadi berubah, diteliti ulang, ternyata Times Roman gak pakai new tahun 1984. Jadi apapun ceritanya, kita berakhir pada kesimpulan penelitian akan bermuara kepada siapa kita berpihak. Kalau waktu kita gabung sama Roy Suryo, Times New Roman. Kalau kita sudah berpihak kepada Bapak Joko Widodo, berubah jadi Times Roman. Peneliti boleh salah. Boleh salah, boleh. Tapi kenapa setelah ke Solo, nyebrang ke Solo baru sadar dia? Karena Anda pernah bilang waktu itu, mana ada Times New Roman di tahun 85, kan begitu ya? Betul. Ternyata jawabannya adalah bahwa itu sudah ada di tahun 84. Times New Roman. Times Roman dengan lengkungan, teknologi lengkungan kurva Bezier yang sama. Jadi waktu persamaan matematika polinomial pangkat 3. ya, waktu Anda melakukan analisis itu yang pertama kali, kemudian Anda menyimpulkan ini Times New Roman nggak akan mungkin ada tahun 85. Nah, Anda menggunakan apa analisis waktu itu? Ini salah satunya. Ketemunya Times New Roman. Iya, Times New Roman saya langsung lakukan uji coba itu. Dan ternyata benar waktu itu. Ternyata benar 90% juga. Tetapi saya lakukan juga Times Roman yang sebagai pendahulu dari Times New Roman yang sudah ada tahun 1984 yang dikembangkan juga oleh Adobe, keluarga font family PostScript Type 1 dan Type 2 itu sudah ada tahun 1984. Dan artinya identiknya berapa persen? ya Bang, 90% nih, 91, 90%. Artinya begini Bang. Sama seperti Times New Roman. Iya, sama atau hampir sama gitu loh. Kenapa? Menggunakan teknologi lengkungan kurva Bezier yang sudah ada tahun itu, dikembangkan oleh Adobe. Itu loh. Jadi Anda salah menyimpulkan waktu itu. Yes, itu. Terus Bukan salah. Nggak sadar kalau salah. Taunya dia salah, tahu salah, tapi nggak sadar gitu loh. Itu yang penting, salah menyimpulkan. Oke. Catat itu dulu, catat. nah inilah Times Roman. Ini lihat, perhatikan ilustrasinya, sudah lengkungan seperti Times New Roman yang kita miliki sekarang. Itu sudah ada tahun 1984. Adobe PostScript, teknologi kurva Bezier. Kurva Bezier ini kalau bisa dilihat ini persamaannya polinomial pangkat 3 dan untuk membentuk lengkungan-lengkungan. Intinya Times Roman lah, bukan Times New Roman. Yes. Terus sudah ada juga LaserJet saat itu tahun 1984. LaserJet sudah ada. LaserJet dengan teknologi bahan padat. Kok waktu itu Anda nggak temukan ini?
Itulah, ya kan? Peneliti boleh salah kan, Bang? Oke. Nah, terus, nah inilah kurva Peneliti boleh Bezier. salah kalau nggak salah besar, itu salah besar itu. Nah, kurva Bezier. Terus ini implementasi overlapping, timbang tindih sama mirip dengan overlay. Ya, saya dapatkan juga di 4 ijazah juga mirip setelah melakukan preprocessing berupa misalnya normalisasi resolusi, normalisasi translasi dan rotasi. Karena apa? Karena pengambilan objek digital. Kalau pakai kamera maka dia berputar atau bergeser. Lanjut. Iya. Oke. Nah, ini analisa pola draw. Artinya apa? Saya di sini memeriksa dengan local binary pattern dan metode lainnya. Itu memeriksa dari tepi-tepi hasil cetakan itu, apakah itu produk dari laserjet, inkjet berbahan cair, ya, baru dot matrix atau ketikan. Jawabannya? Manual, laserjet. Dan laserjet itu ada tahun 85. Jangan tidur dulu, kaliannya belum selesai. Anggap aja kita lagi kuliah. Lanjut. 84. Mulai tahun 84. Ya, 84. Kalau inkjet nggak ada. Ya, inkjet saya nggak tahu tahun berapa inkjet. Laserjet Nah, malah ada teknologi tahun laserjet yang berbahan padat itu sudah ada tahun 1984. Maka saya simpulkan di sini bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi, 1, digital font, Times Roman yang sudah ada, dan laserjet. Itu kesimpulan ilmiah saya. Oke, lanjut. Oke. Sudah habis gitu ya? Ada Bang yang lain. Sudah 9 ya? Udah nggak ada lagi katanya. Ada ya, 9 gambar. Penelitiannya mana nanti? Oh, udah. Oke, bisa disampaikan aja. Oh, jadi begini, dari sini ya, maksud saya begini. Oke lah, saya punya argumentasi ilmiah yang dibilang nggak penting katanya. Oke, terserah ya. Tapi kalau punyanya Bonatua ya penting ya kan gitu kan bukunya. Nah, oke, kita selebrasi. Katanya ini adalah laboratorium hukum. Tapi jadikan juga ini laboratorium ilmiah. Laboratorium ilmiah di mana buku saya bantahlah secara ilmiah, bukan di print, dicetak dan disobek-sobek, ditertawakan, apalagi di dialog kebangsaan di Bandung kemarin. Bagi saya itu mirip dengan PKI. Ya, buku disobek-sobek, cetak apanya itu, print apanya, covernya disobek-sobek dan semua tertawa. Buku yang lama ini ya? Iya, kalau pihak mereka mengatakan ini kita jadikan laboratorium hukum, coba ayo kita jadikan ini laboratorium ilmiah. Laboratorium ilmiah, bantah ini bukan dengan serangan-serangan lainnya selain serangan ilmiah. Gitu aja Bang. Oke, baik. Kita kembali saat lagi untuk kemudian Iya. Good job Rismon, good job. Baru kali ini Opung Parbel memuji Rismon. Siap-siaplah aku dihajar sama penontonku. Opung Parbel udah berkhianat. Sekarang udah condong hatinya ke si Rismon. Terserahlah, nggak apa-apa lah. Tapi seperti yang aku bilang tadi, cuma 2 yang aku percaya dari si Rismon. Yang satu masalah teknis ini, satu lagi masalah selangkangan. Jangan kalian berpikir bahwasanya hatiku sudah berbalik untuk mendukung Rismon. Enggak. Cuma kita belajar objektif aja biar tahu kalian. Kalian perhatikan di awal-awal si Suryo tadi biar tahu kalian berusaha untuk mengganggu konsentrasinya si Rismon. Tapi makin ke ujung ya, mau si Roy Suryo, mau si Refli, mau pengacara yang lain, mau Al-Qadiri, semuanya terpana. Itulah kalau bicara data, nggak bicara narasi, ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbel. Kita akan lihat bagaimana keseruan-keseruan lainnya dan apa lagi pembahasan selain daripada Times New Roman dan inkjet ini tadi. Laserjet. Oke, itu dari Opung Parbel. Salam NKRI harga mati.